Letting go dalam hukum Law of Attraction, inilah caraku melakukannya. Dalam penerapan hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard, kalau panjenengan berhasil melakukan letting go, maka panjenengan malah mendapatkan. Melepaskan, tapi justru mendapatkan maksudnya. Sebaliknya kalau panjenengan semakin ngongso, ngarep banget, gigi mongso, justru semakin jauhlah impian itu kesampaian. Saya ceritakan kisah bagus dari buku Chicken Soup-nya Pak Jack Canfield. Pak Jack Canfield ini kan guru dalam The Secret itu ya. Dalam buku itu dikisahkan sebuah cerita nyata tentang seorang wanita penjual asuransi di Amerika bernama Ibu Janet Moe. Singkatnya, Ibu Janet ini suatu hari merasa capek sekali setelah seharian kesana kemari menawarkan asuransinya. Sudah nelpon sana, nelpon sini. Sudah prospek sana, prospek sini. Pokoknya sudah jungkel jempalik lah usaha menjual asuransi itu sepanjang hari. Namun walau sudah bersusah payah sampai jungkel jempalik, sikil dari sirah, sirah dari sikil, rupanya tak menghasilkan penjualan apapun. Sampai suatu titik ia merasa kelelahan. Lalu ia memutuskan untuk melepaskan semuanya itu. Melepaskan, melakukan letting go artinya. Ya udahlah kalau memang tak ada orang berminat katanya. Lalu ia membuat keputusan yang beda sekali, yaitu melepaskan semuanya, meletakkan semua dokumennya, lalu ia pergi ke kantin untuk menikmati makan. Ia lupakan semua beban tentang penjualan yang zonk hari itu. Ia makan, menikmati makan sepuasnya, seperti baru saja mendapatkan sebuah kemenangan. Ia benar-benar melupakan pekerjaannya dan tenggelam dalam kenikmatan makan di kantin itu. Nah, setelah puas makan, ia bermaksud kembali ke kantornya. Dalam perjalanannya menuju kantor yang berada dalam sebuah gedung tinggi, ia secara tidak sengaja berada satu lift dengan seseorang pria perlente. Mereka sempat bercakap singkat di dalam lift itu. Ibu Janet mengenalkan diri sebagai agen asuransi. Dan dalam sekejap, pria perlente itu menunjukkan ketertarikannya pada asuransi yang dijual Janet. Akhir cerita bisa ditebak, mereka mengagendakan pertemuan lebih lanjut, dan rupanya pria itu adalah seorang eksekutif perusahaan yang sedang mencari asuransi untuk perusahaannya sendiri. Dan pria itu akhirnya membeli asuransi dari Ibu Janet dengan nilai yang sangat besar. Ibu Janet geleng-geleng kepala. Bagaimana nasib baik itu bisa terjadi ya? Hanya dengan melupakan sejenak beban kerumitan hidupnya menjual asuransi itu yang gatot, alias gagal total, alias zonk, cukup dengan pergi mencari makan. Malah Tuhan membuat takdir kemakmuran baginya dengan cara yang tidak disangka. Dia benar-benar gak menyangka akan bertemu seseorang di dalam lift itu. Itulah kisahnya. Silakan baca selengkapnya di bukunya Pak Jack Canfield, Guru The Secret, Hukum Tarik-Menarik. Buku judulnya Chicken Soup, cari sendiri di toko buku. Sahabat, itulah kuasa dari letting go. Letting go secara prinsip menciptakan kekosongan energi dalam diri panjenengan. Padahal diri panjenengan itu tidak pernah bisa kosong. Tidak bisa kosong. Nah, kekosongan akibat letting go ini menyebabkan energi lain masuk. Energi yang masuk ini adalah energi Tuhan. Lah yang energinya Tuhan yang masuk ke diri atau hidup panjenengan, yang terjadi apa? Yang mujizat. Mujizat yang menguntungkan. Karena sifat Tuhan itu selalu membuat mujizat dan menguntungkan. Inilah keajaiban letting go. Dan ketahuilah, letting go itu mudah sekali, gamping banget, gamping. Dan inilah cara Pak Lang melakukan letting go. Yang pertama, pergi ketemu teman-teman. Saya meninggalkan beban-beban saya, benar-benar melupakan beban saya, lalu pergi mencari teman-teman saya. Saya menyibukkan diri dengan teman-teman saya, bersama-sama melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang menjadi beban saya. Sesuatu yang menyenangkan dan menyita perhatian. Kalau saya ya, karena saya tergabung dalam sebuah grup sosial amal kasih, saya dan teman-teman suka pergi mengunjungi orang sakit, memberikan penghiburan dan motivasi pada orang-orang sakit. Tindakan ini benar-benar membuat hidup saya merasa sangat bermakna, punya arti, memberi manfaat. Sekaligus benar-benar menghilangkan semua kegalauan saya,
menyedot perhatian saya total, terfokus 100% pada orang-orang yang saya kunjungi itu, sehingga beban saya teralihkan semuanya. Terjadilah letting go, ya. Kemudian yang kedua, cara saya melakukan letting go adalah berolahraga. Memang saya suka berolahraga, walaupun olahraga ringan ya, jogging dan senam. Itu menyenangkan sekali. Kalau pas Car Free Day, bukan tak mungkin panjenengan bisa ketemu saya di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Saya berolahraga di situ sambil menikmati pemandangan keramaian orang yang bermacam-macam, termasuk orang-orang bule kulit putih maupun orang Afrika berkulit hitam. Sekedar menyapa orang-orang asing ini, "Hi sir," ya, dan sebagainya, itu menyenangkan, menyegarkan jiwa, melengkapi kesegaran badan wadak saya yang basah kuyup oleh keringat. Terasa segar dan nikmat. Yang ketiga, membaca buku bermutu. Saya suka membaca buku sejak saya masih kanak-kanak. Ini kawan bayi. Saya membaca buku apa saja, termasuk buku-buku top dunia tentang hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard. Buku-buku itu diantaranya adalah The Science of Getting Rich, tulisan dari Pak Wallace Wattles. Kemudian Think and Grow Rich, tulisan Pak Napoleon Hill. Kemudian The Power of Positive Thinking, tulisan Pak Norman Vincent Peale. Kemudian Secret of the Ages, karya Pak Robert Collier. Ada lagi buku How to Get Anything You Want, karya Pak Marian Rudy Kopmeyer. Dan tentunya juga buku-buku top tulisan Pak Brian Tracy. Dan masih banyak lagi termasuk novel-novel. Karena pada kenyataannya saya itu suka sekali dengan segala macam buku. Yang keempat, cara saya melakukan letting go ini adalah cara yang paling mudah, yaitu pergi tidur. Nah, turu, ngelempus. Cara inilah cara letting go yang benar-benar mantul. Dan ini cocok terutama ketika saya mengalami kelelahan bukan hanya secara mental, tetapi juga secara fisik. Maka cara letting go yang luar biasa ini adalah tidur, ngelempus-pus. Karena dengan tidur ngelempus semacam ini menciptakan kevakuman total. Maka energi Tuhan hadir mengisi kevakuman itu, terselesaikanlah problem-problem saya. Biasanya muncul sebagai kilasan-kilasan ilham atau mimpi yang sangat jelas, sangat nyata sebagai jawabannya. Inilah yang oleh Dr. Joseph Murphy, dia seorang guru Law of Attraction dan Law of Assumption juga, asalnya dari Irlandia, menyebutnya sebagai teknik tidur. Saya menyukai teknik ini karena saking gampangnya. Ya kalau uang turu iki modalnya apa toh? Modalnya mau merem toh, wis ya. Ora ana susah ya, nglekar ning amben merem bablas turu. Ya wis ngono wae. Tak perlu usaha sama sekali, tetapi memberi efek yang mengubah hidup. Saya pernah kehilangan KTP, dicari berhari-hari nggak ketemu. Ketemu setelah saya mendapatkan kilasan dari mimpi. Teknik tidur juga berkali-kali memberitahu apa yang harus saya kerjakan ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan saya sebagai seorang periset dan dosen. Ketika menghadapi jalan buntu, pergi tidur, dan ada kilasan, terjawablah permasalahan itu. Pokoknya banyaklah manifestasi tuntunan alam pikiran bawah sadar dengan teknik letting go yang satu ini. Baiklah para sahabat tersayang, itulah beberapa teknik letting go versi saya, itu yang saya kerjakan. Semoga memberi gambaran bagi panjenengan juga bagaimana harus berletting go versi panjenengan. Pilihlah beberapa kegiatan panjenengan yang bisa menciptakan kevakuman batin itu. Bal-balan boleh kalau panjenengan suka bal-balan. Mancing boleh kalau panjenengan suka mancing, asal jangan mancing keributan. Pergi ke hutan boleh kalau panjenengan suka ke hutan. Ngarang puisi boleh, main musik boleh, ikut seskamling juga boleh. Macul yang sawah juga bagus ya, silahkan berkreasi. Kuncinya adalah lepaskan, bebaskan, bebas babar blas. Maka yang panjenengan harapan itu justru datang mencari panjenengan dengan lebih cepat. Apapun yang panjenengan harapan, entah klien baru, jodoh, duit, teman-teman baru, informasi penting, apa saja sak piturute yang panjenengan butuhkan. Matur nuwun ya teman-teman, itulah letting go dalam praktek hukum tarik-menarik dan hukum asumsi Neville Goddard. Selamat mempraktekkan, salam seger waras.